Hasunat jami'u khisalih sallu alaihi wa ala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat ini kita ngobrol bersama Muna Hadinullah Habib Ali bin Ahmad Syahab, Habib Abdullah Syahab, Habib Muna, Habib Abdul Qadir As-Sikab, Ustaz Muhammad Khalid, Haji Muhammad, terus Haji Haryono di sini. Masya Allah, alhamdulillah kita mengumpul bersama orang-orang yang baik, lagi melakukan amal-amal yang baik, yang mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang baik di dunia dan akhirat. Dalam hadis, yaitu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, ij'alni waqtan fi awal nahari wa waqtan fi akhirih, aku fuka ma baina dzalik." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, jadikan sesaat untuk aku. Jadikan sesaat di awal harimu untuk aku denganku." Artinya pagi hari atau bisa bangun malam atau sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh kemudian zikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadir majelis taklim. Misalnya di situ banyak, di mana hari Sabtu hari Minggu itu banyak didirikan, diadakan majelis taklim. Itu dimulai orang tersebut awal naharnya, awal harinya dengan amal-amal yang baik. Bahwakan di akhirnya aku suka berbeda. Dan juga jadikan sesaat di akhir harimu, kata Allah, maka akan aku cukupi kebutuhan hajat dan engkau di antara keduanya. Di pagi hari dimulai hari kita dengan amal-amal yang baik, dengan kebaikan-kebaikan. Nah terus di akhir hari tersebut ditutup hari kita dengan amal-amal yang baik. Masya Allah, bergantung, berjamaah, sholat maghrib, kemudian zikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan qasidah-qasidah dari kalam oleh para ulama, para aulia, Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan lagi ketika di akhir hari, setiap hari itu amal-amal atau buku catatan amal-amal hamba disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Sehingga disebutkan jika ditemukan di awal harinya orang tersebut kebaikan dan ditemukan ada dalam catatan tersebut di akhir hari hamba tersebut yang baik-baik, maka Allah berfirman kepada malaikat mengatakan, ya malak umhu ma baina dzalik. Wahai malaikat, kalau memang itu di buku amalan hambaku ada awalnya, paginya dimulai dengan amalan-amalan yang baik, dengan yang baik-baik, kemudian di sore harinya, di akhir harinya ditutup dengan amal-amal yang baik. Seandainya kata ditemukan itu di antara keduanya, misalnya kesalahan atau mungkin maksiat atau dosa yang terus terang, kita banyak dosa pagi hari kita atau siang kita, dosa sama orang tua, dosa sama tetangga, dosa sama keluarga, dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan harapan itu, kalau pagi kita dimulai dengan yang baik-baik, ditemukan dalam keadaan amal-amalan yang baik, di sore hari ditutup hari kita dengan yang baik-baik, kata Allah kepada malaikat, "Wamhu ma baina dzalik." Hapus kejelekan kesalahan yang ada antara keduanya. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan ada sebagian orang saleh, pada saleh beliau melihat seorang yang banyak dosa. Ini ada satu orang tukang maksiat, tukang dosa, tukang melakukan dosa. Setelah meninggal ini orang, badu saleh, beliau melihat dalam mimpinya dan ketemu dengan itu orang yang tukang maksiat tadi. Maka beliau bertanya, "Ma fa'allahu bik?" Wahai hamba Allah, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Maka dia jawab, ketika itu amalan-amalan solehku, amalan-amalan ibadah hambaku, termasuk amalan-amalanku ditimbang. Ternyata amalan-amalan jahatku, perbuatan-perbuatan jelekku lebih banyak, lebih berat daripada perbuatan-perbuatan amal-amal baikku.
Jadi maksiatnya orang lebih banyak daripada amal baiknya. Maka saat itu dia bilang, aku dalam keadaan bingung, dalam keadaan bimbang, apa yang harus dilakukan. Ternyata dosa-dosaku lebih banyak daripada amal-amal perbuatanku, sehingga kesalahan-kesalahan lebih banyak daripada timbangan amal kebaikanku. Maka dia bilang, saat itu maka tiba-tiba terdengar, bahkan saat itu kata beliau, aku melihat ada sebuah kantung ya, bingkisan itu jatuh di timbangan amal perbuatan baikku yang ringan tadi. Maka setelah jatuh ke situ, ke timbangan, nama kita ya, timbangan amal yang kebaikan yang ringan tadi, setelah jatuh itu bingkisan tadi ternyata jadi berat, jadi berubah. Amal baikku sekarang lebih banyak daripada amal kejelekanku, gitu kan. Yang tadinya kebalik. Maka saat itu aku penasaran. Setelah aku buka, ternyata di situ ada debu, seraup debu yang pernah aku jatuhkan ke pemakaman atau ke kuburan seorang muslim. Masya Allah. Jadi ketika memakamkan atau kita hadir pemakaman, kan di situ sunnah kita menaburkan tanah ke lubang kuburan seorang tadi. Sebagaimana disebutkan dalam sunnah atau di dalam kitab fikih, ya sunnah menaburkan tanah ya bagi orang yang dekat di kuburan itu, naburkan tanah 3 kali. Ya, 3 kali ke kuburan tersebut dengan tangannya. Ya. Pertama, kedua, ketiga. Sampai dalam sebuah hadis yang dimana di sini disebutkan juga dalam kitab Tuhfah Syarah Minhaj, atau di sini juga disebutkan Kasyatul Jama' Syarah Minhaj ya, halaman 231 disebutkan kata beliau, faedah ditemukan dalam kitabnya atau Syekh Imam Taqiyuddin Al-Alawi, Imam Syekh Taqiyuddin, beliau menemukan bahwasanya di situ beliau menemukan catatan ayah beliau itu ulama. Di situ beliau menemukan bahwasanya ada sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Al-Imam Muhammad Hafidz Al-Asqalani, dan meriwayatkan dari beliau, tertulis di situ ada sebuah hadis yang mengatakan, qala man aqada min turabil qabr haladat li biyadi hala iradatihi wa qata alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar sab'a marrat wa ja'alahu min al-mayyit fi kabari aw qabri lam yu'adzab dan kamayit. Itu ditemukan dalam catatan ayatnya, atau dalam kitab Hasyah Minhaj juga ada, bahwa dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya barang siapa yang mengambil tanah ketika hadir di pemakaman atau ketika dimakamkan seseorang, kemudian ia membaca inna anzalna fi lailatul qadar, suratul qadar 7 kali dibaca surah al-qadar 7 kali, kemudian dijadikan atau dimasukkan ke kafan mayit atau langsung masukkan ke kuburnya, maka saat itu kata Nabi dalam hadis ini, lam yu'adzab, itu mayit insyaallah tidak bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlihat ini amal yang baik, amal yang baik insyaallah akan ditemukan oleh seseorang kapanpun dimanapun saja berada. Sehingga usahakan awal pagi kita atau di akhir hari kita, lakukanlah amal yang baik semampu kita, kapanpun dimanapun saja berada. Jangan sekali-kali kita melakukan, ya apalagi mohon maaf meninggalkan sholat ya. Sampai disebutkan ini cerita lain lagi, termasuk cerita kuburan dulu insya Allah ya. Nah, sampai itu ada anak muda umurnya 19 tahun. Nah, anak muda nih, sebagai anak muda nih, umurnya 19 tahun itu jenggotnya masih hitam atau putih? Atau rambutnya yang masih 19 tahun masih putih atau hitam? Masih hitam. Pagi dimakamkan, sore diganti lagi. Sebab ketika diadakan pemakaman, mungkin ada orang kaya hadir di situ atau keluarganya, betul barang yang berharga dia, barang yang berharga dia ternyata jatuh tertimbun dengan tertanam dengan mayat. Maka dia cari-cari nggak ada, dia ingat, waduh barangku jatuh tadi di kuburan.
Akhirnya dia minta kepada keluarga mayit untuk digali lagi kuburan anak muda tadi yang baru umurnya 19 tahun. Maka pada saat digali kuburan tersebut, ternyata pas saat itu kelihatan jenazah anak muda yang umurnya baru 19 tahun, yang tadinya rambutnya pagi hari di makam tuh masih hitam, pas sore hari digali atau sejam kemudian sudah berubah menjadi putih. Yang tadinya jenggotnya masih hitam pagi hari itu atau sejam sebelumnya masih hitam, pas digali kuburan sejam kemudian sudah berubah menjadi putih. Akhirnya melihat sesuatu yang aneh dan memang dahsyat saat itu. Akhirnya dia nggak sempat ngambil barang, ditutup lagi. Akhirnya dia bilang atau ke keluarga mayit tadi, pergi ke orang tuanya, ditanya, wahai ibu, wahai bapak, mohon maaf, apa sih yang dilakukan anakmu ketika dia masih hidup? Dia masih di rumah, apa yang dilakukan? Atau apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban? Kata orang tuanya, anakku baru umur 19 tahun, masa sih sudah berubah, rambutnya putih sudah menjadi hitam menjadi putih, jenggotnya berubah menjadi putih, baru 19 tahun. Ternyata dijawab, oh anakku ini gak mau sholat. Semuanya lagi, tapi sholat tidak mau dia. Sampai dia meninggal belum pernah melaksanakan ibadah sholat. Ya, ambil berapa kita hitung dah. Seandainya kata yang anak muda tadi, kalau dewasanya dengan umur artinya 15 tahun, berarti kan dia wajib sholat kan sudah 15 tahun tuh, karena dewasanya dengan umur 15 tahun. Berarti ini anak muda baru 3 tahun meninggalkan sholat, ya kan? 15, 16, 17, 18, 19 kan? Yang 3 tahun 4 tahun. Ini anak muda hidupnya meninggalkan sholat setelah kewajibannya, ya, setelah diwajibkan 4 tahun. Ya, di kuburnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti meninggalkan sholat. Bagaimana kalau umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, setelah dewasanya dia tidak meninggalkan ibadah sholat. Nah, ini perbuatan yang dahsyat tuh, ibadah yang wajib. Bagaimana kalau satu orang melakukan maksiat atau yang dianggap remeh, ya, yang dianggap remeh, sehingga disebutkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa lewat di satu pemakaman. Di pemakaman tersebut ada seorang ibu-ibu lagi nangis di samping kuburan. Ibunya tampak nangis, tampak lama, tampak kencang nangisnya. Maka Nabi Isa bertanya, wahai umat, wahai ibu, siapa sih yang kau nangisi? Udah, jangan nangis, ikhlasin, relain. Dia bilang, belum bisa, saya belum bisa berpisah dengan anak saya yang masih muda udah meninggal. Dia bilang masih muda udah meninggal. Kata Nabi Isa, wahai ibu, bagaimana kalau saya berdoa kepada Allah dan saya hidupkan lagi putramu, kemudian engkau berbicara dengannya, apakah engkau akan berhenti dari nangis ini? Kata ibu ini bilang, baik, boleh. Aku akan berhenti dari nangis kalau setelah berbicara dengannya. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kuburan terbelah dua. Maka berdirilah seseorang. Berdiri seseorang yang sudah lanjut usia, artinya sudah tua, yang sudah rambutnya putih, jenggotnya putih. Maka si ibu ini bilang kepada Nabi Isa, ya Nabi Allah, ini bukan putra saya, ini bukan anak saya masih muda, ini mah sudah tua, sudah rambutnya putih, jenggotnya putih. Kata Nabi Isa, dulu, sabar ya sabar, coba kita tanya dulu. Ditanya oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, wahai hamba Allah, apa yang menyebabkan rambutmu seketika menjadi putih dan menjadi jenggotmu putih? Dijawab, ketika aku mendengar panggilan untuk dibangunkan, aku kira ini adalah hari pembangkitan. Saking dahsyatnya, saking kagetnya tuh aku mendengar. Dikira hari pembangkitan, maka berubahlah seketika rambutku yang hitam itu menjadi putih, jenggotku yang hitam menjadi putih. Oh, itu sebabnya. Baik. Terus apa yang menyebabkan engkau diazab? Atau pasti ada sesuatu ini? Kalau baik-baik, kalau amal-amal soleh nggak mungkin berubah seperti ini, nggak mungkin kaget.
Dia bilang begini, ketika hidup saya adalah seorang tukang. Ya kalau kita mah tukang nganterin barang gitu ya. Apa namanya sekarang? Kurir lah ya. Kurir. Jadi yang kurir jangan tinggal tetap jalan ya. Apa ya? Dia bilang saya seorang kurir pengantar barang. Ternyata setelah sampai barang itu, barang yang dikirim adalah beberapa potong keping papan. Ya, kayu gitu. Kalau kita sekarang mungkin tukang atau dari apa namanya atau bangunan mungkin semen ya 50 sak gitu, atau bata berapa ratus potong gitu ya, atau mungkin suruh ngirim duit beberapa pok duit gitu misalnya. Dia bilang setelah sampai aku kirimkan ke tempat yang dituju, misalnya 50 keping papan, yang aku sampaikan adalah 49, yang satunya aku selipkan, aku umpetin. Ya kalau kita mungkin sekarang kalau semen yang 49 sak dikirimkan, diantarkan, disampaikan kepada pemiliknya, yang satu sak aku tinggal umpetin. Ya kalau duit mungkinnya diumpetin, ada beberapa lembar, 100 lembar diumpetin 2-3 lembar misalnya. Ya kalau lembarannya dolar ya, berapa tuh? Ya. Dia bilang, nah sebab ini dia bilang, sebab aku umpetin satu keping kayu yang aku curi, yang aku umpetin, ternyata Allah mengadab. Aku diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab satu keping satu keping pohon atau papan. Ya kalau mungkin satu lembar duit, kalau memang bata satu potong bata. Ya Allah, satu potong nih, satu potong aja diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disiksa dalam kuburnya. Bagaimana kalau yang ditahan duit orang? Bagaimana yang kalau melihara? Bagaimana tanahnya yang berapa meter itu dirampas atau dikuasai tanah orang? Bagaimana rumah orang? Bagaimana kendaraan orang itu? Ya Allah, dahsyat jahat nanti ya. Allah jelas mana Allah. Dia bilang tapi alhamdulillah, dia bilang sebab ada amalan-amalan baik itu yang telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah mengampuni dosa-dosaku, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan aku ke dalam surga-Nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk dalam surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa mengisi waktu kita, jadikan awal hari kita dengan amal-amal yang baik, dan tutuplah hari kita itu ditutup dengan amal-amal yang baik, dan agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di antara keduanya itu pun dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lebih bagus lagi, jangan lakukan yang kesalahan. Pagi baik, siang hari baik, sore hari baik, malam hari baik, menjelang subuh baik. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik, mengumpul bersama orang-orang yang baik, mengumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar nasihat dari guru kita Habibuna Adaillah Syekh Habib Ali bin Ahmad Syihab.